warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah negara Republik Indonesia dalam berbagai tingkatannya, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, mobil khusus taklim kita semua kepada keluarga besar Bapak Kolonel Johan Arifin beserta rombongan, keluarga besar Bapak Rafiq Hananto beserta seluruh detonet yang berbahagia, Yahya dan Ida. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah. Kita dihimpun di dalam majelis walimah yang indah ini, yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Maka pertama-tama nasihat untuk diri kami dan juga kedua adinda Yahya dan Ida. Demikian pun apabila bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang diambil asmanya di dalam akad ijab qabul pernikahan. Maka dengannya menjadi halal dan suci apa-apa yang ada di antara kedua mempelai. Maka kepada kedua mempelai dan diri saya menasihatkan, niatkan sejak detik pertama pernikahan ini sebagai ibadah kepada Allah, ibadah yang paling panjang. Sebab kalau sholat dari takbir sampai salam, kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau haji atau umrah dari sejak mengambil nikah berihram sampai nanti tahallul, dan zakat harus mencapai nisab dan telah haul secara waktu. Maka pernikahan adalah ibadah paling panjang. Dia dimulai sejak akad terucap sampai kelak kita dan pasangan kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Maka ibadah ini ibadah yang paling disasar untuk dihancurkan oleh syaitan. Sebagaimana kita kenal di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika para syaitan berkumpul, ada syaitan melaporkan keberhasilannya membuat manusia mencuri, membuat manusia membunuh, membuat manusia melakukan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan. Maka pemimpin para syaitan mengatakan itu biasa. Tapi ketika satu syaitan melaporkan berhasil memisahkan antara seorang suami dan istrinya, maka syaitan pemimpin itu berkata, ini baru capaian, ini baru kesuksesan. Sebab kalau kemaksiatan dan dosa-dosa lain diampuni Allah dan istighfar dan taubat nasuha, rusaknya pernikahan tidak mudah untuk dipulihkan, dan dari rusaknya pernikahan bisa terbuka pintu dosa lain yang besar
dan merusak. Alhamdulillah. Sekali lagi, seperti tadi disampaikan oleh ayahanda kita, guru kita Ustaz Muslim Muhammad Yakin yang telah mewakili kedua keluarga, bahwa hadirkan Allah, jadikan ibadah pernikahan ini sampai akhir hayat. Maka nanti ketika Allah memberikan ujian seperti doa yang kita disunahkan untuk menyampaikannya, sudah ada antisipasi itu, yaitu barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam segala nikmat yang dianugerahkan, sebab dengan berkah itulah nikmat menjadi kebaikan yang disyukuri. Sebagaimana semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam ujian, musibah, segala hal yang pahit, kehilangan, kekurangan. Maka doa ini menjadikan insya Allah bahkan ujian menjadi orang menjadi kebaikan pada akhirnya dunia dan akhirat. Semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Ingatlah dalam ujian nanti, katakan pada ujian, wahai ujian, engkau sementara, engkau sebentar saja, sedangkan yang mengikat ikatan suami istri antara kami adalah nama Allah, dan Allah adalah zat yang maha abadi, sehingga pernikahan ini adalah juga pernikahan yang kami jaga agar abadi. Yang kedua yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kedua mempelai Yahya dan Nida beserta seluruh hadirin hadirat sekalian adalah bahwa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita turuti sunnahnya, kita ikuti suri teladannya dalam kehidupan pernikahan. Beliau yang telah menyatakan bahwa nikah ini menyempurnakan separuh agama, hendaklah ia bertakwa pada separuh yang lain lagi. Bahwa nikah ini adalah satu sunnahnya, yang mencintai sunnahnya berarti mencintai beliau dan menjadi bagian dari umat beliau. Maka ibunda kita Aisyah ketika ditanya hal yang paling menakjubkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berkata, "Kana kullu amrihi ajaba." Semua urusannya menakjubkan. Ketika beliau didesak untuk kemudian menjelaskan, maka beliau mengatakan, ketika suatu malam beliau berada di peraduanku, kulit kami telah rapat satu sama lain, maka tiba-tiba beliau berbisik, "Wahai Aisyah, apakah engkau ridha kalau malam ini kugunakan untuk beribadah kepada Rabbku?" Inilah akhlak lelaki yang menjadi suri teladan para suami, yaitu bahkan untuk qiyamul lail, untuk salat malam, untuk beribadah, dia meminta izin dan meminta keridhaan istrinya. Maka bagaimana dalam urusan-urusan yang lain? Maka seperti digambarkan oleh Anas bin Malik, tidak pernah 10 tahun aku bersama Rasulullah sebagai pembantu di rumah beliau, beliau tidak pernah mengatakan, "Kenapa kau lakukan ini?" Dan beliau juga tidak pernah mengatakan, "Kenapa tidak kau lakukan itu?" Kalau kepada seorang pembantu demikian, maka bagaimanakah kepada istri? Maka bagaimanakah kepada keluarga? Beliau yang bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik perilakunya kepada keluarganya, dan akulah suri teladan terbaik tentang bagaimana berperilaku kepada keluargaku. Seperti Anas bin Malik katakan, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu, meminta izin masuk atau mengucap salam kepada keluarganya ketika pulang ke rumahnya, melainkan beliau sudah dalam keadaan bersiwak dan memakai wewangian. Tidak pernah beliau bertemu keluarga kecuali dalam keadaan terbaik, terwangi, terharum, terapi, tersegar, paling semangat. Maka ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga kita semua. Yang ketiga yang aku nasihatkan adalah tentang orang tua, yang hari ini bertambah bukan lagi 2 bagi masing-masing, tetapi menjadi 4 untuk berbakti kepada keempat-empatnya dengan bakti yang dilipat gandakan. Pernikahan bagi sebagian orang mengurangi atau bahkan mengakhiri bakti mereka kepada kedua orang tua. Sedangkan kita semua tahu ada kewajiban lebih besar di sini untuk menambah
menjadikan pasangan kita partner, mitra untuk berbakti kepada orang tua, menambahkan perhatian, menambahkan rasa cinta, lebih sering berkabar, lebih sering mengunjungi, lebih sering untuk bisa memperhatikan segala hal mereka yang tentu bertambah hari, bertambah usia tentu akan semakin menua. Bakti kepada orang tua adalah wasiat ketiga. Yang keempat, ada pasangan yang hari ini sudah bersama, maka aku dan kamu telah menjadi kita. Segala ukuran-ukuran dan neraca berubah. Segala sesuatu perlu disusun dalam kehidupan bersama yang sakinah, yang penuh ketentraman, yang mawaddah, yang penuh cinta bergelora, yang rahmah, yang penuh dengan cinta, yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Maka cinta di antara keduanya dijaga dengan penuh rasa hormat. Maka cinta suami istri, belajarlah selalu kepada bagaimana Nabi SAW memperlakukan istrinya, kepada bagaimana Ibunda Khadijah dan Aisyah berbakti kepada suaminya. Engkau Yahya sekarang adalah qawam, pemimpin, pelindung, penjaga, pencukup, pembimbing. Dan engkau wahai Nida adalah fasalihatu qanitatun hafidhah, yang salihah, yang qanitah, yang hafidhah. Salihah dalam segala aspeknya, qanitah taat beribadah, dan hafidhah pandai memelihara keluarga dan amanat-amanat suami. Yang keempat, kelak akan hadir insya Allah anak-anak berbakti, anak-anak salih salihah, anak-anak qurratu a'yun dalam kehidupan kalian. Maka bersiaplah menjadi ayah bunda terbaik bagi mereka. Yahya dan Nida bisa memilih siapa yang akan menjadi suami atau istrinya, dan pilihan itu telah ditetapkan hari ini. Tetapi anak-anak kalian tidak bisa memilih dari orang tua mana dia dilahirkan. Maka sebagai orang tua, tanggung jawab itu begitu besar. Belajarlah sejak sekarang bagaimana menjadi ayah terbaik, bunda terbaik bagi mereka, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu Anda menikah, Anda menjadi bagian yang nyata dari sebuah masyarakat untuk berbakti, untuk memberi kontribusi, untuk membawa perbaikan dan kebaikan bagi mereka. Insya Allah, mudah-mudahan pernikahan kalian adalah nafas, seperti nafas bagi tubuh, menjadi nafas pula bagi bangsa, negara, dan masyarakat, bagi umat yang merindukan perbaikan dan kebaikan, peradaban yang gemilang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.